Halo, assalamualaikum bosku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, di minggu pagi kali ini kalian pada ngapain? Apakah sudah mandi atau mau berencana mau keluar rumah? Di pagi hari ini Jepang mendung dan ini juga baru gerimis mau hujan. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal apa bedanya Jisu 3 sama Tokte Gino. Tapi buat kalian yang baru kenal dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui video-video saya yang terbaru dan mengetahui hal-hal tentang Jepang lainnya. Daripada penasaran, mari kita tonton video kali ini. Check it out. Nah, halo bosku, mari kita mulai soal pembahasan visa Gino 3 dan visa Tokte Gino. Banyak yang masih bingung dan pengen tahu apa itu visa Juse 3 dan visa Tokte Gino, akan saya bahas di video kali ini. Nah, apa sih visa Jisu 3 itu? Visa Jisu 3 itu visa sebenarnya visa magang kelanjutan visa Kensuse. Buat kalian yang pernah Kensuse 3 tahun, nah ingin menambah 2 tahun, nah itu namanya yang 2 tahun ini, yang jalan ke 4 tahun, ke 5 tahun, namanya visa Jisu 3. Udah tahu ya, visa Jisu 3 itu adalah kelanjutan magang untuk tahun keempat dan tahun kelima. Dan apakah visa Jisu 3 ini harus sesuai dengan perusahaan yang lama? Tidak bosku, tidak harus perusahaan yang lama. Seandainya kalian pengen pindah ke perusahaan dan pengen menggunakan visa Jisu 3, Anda bisa, dengan catatan ada perusahaan lain yang membutuhkan orang menggunakan visa Jisu 3. Contohnya gini, seandainya kamu pulang selama 3 tahun Kensuse, pulang ke Indonesia, dan setelah di Indonesia Anda mendapatkan informasi lowongan pekerjaan untuk ke Jepang lagi selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu Anda pasti akan menggunakan visa Jisu 3. Itu namanya visa Jisu 3. Dan visa Jisu 3 itu dikategorikan sama dengan visa Kensuse yang tahun keempat dan tahun kelima. Tapi cuman yang membedakan tarif perharinya itu akan beda, mungkin 200 ataupun 300 sesuai perjanjian kesepakatan di Jukeng atau kontrak kerja. Gitu ya. Visa Jisu 3 itu adalah visa yang digunakan untuk memperpanjang Kensuse di tahun keempat ataupun tahun kelima. Dan visa Jisu 3 itu dipakai enggak harus satu perusahaan yang lama, perusahaan yang baru pun juga bisa dipakai, gitu ya. Nah, sekarang saya akan membahas visa Tokte Gino. Nah, visa Tokte Gino ini adalah visa termasuk visa yang terbaru yang dikeluarkan April 2019 kemarin. Dan visa ini hanya bisa diikuti 14 bidang pekerjaan. Apa itu? Yang pertama perawat, yang kedua pertanian, yang ketiga pembersih bangunan atau cleaning service, selanjutnya perikanan, yang kelima industri, terus restoran, terus konstruksi bangunan, setelah itu industri material, setelah itu industri pemesinan, setelah itu industri perlengkapan elektronik, perbaikan mobil, industri perkapalan atau pengelasan, pekerja rumah sakit atau kaigo. Nah, hanya 14 cabang bidang pekerjaan yang bisa diikuti oleh visa Tokte Gino. Nah, visa Tokte Gino itu ada 2 macam. Yang pertama Tokte Gino 1 dan Tokte Gino 2. Itu masing-masing 5 tahun minimal atau maksimal, pokoknya 5 tahun. Nah, apa agar bisa mendapatkan visa Tokte Gino? Kemarin udah saya bahas di video sebelumnya.
Yang pertama itu harus lulus itu tadi visa Kenshuse, itu tadi harus lulus Kenshuse selama 3 tahun dan mempunyai sertifikat Senmonkyu, sertifikat keahlian. Yang setelah itu harus mempunyai yang namanya JLPT atau JFT Basic, dan harus mempunyai rekomendasi perusahaan itu. Nah, apakah Toktai Gino itu harus sesuai dengan Senmonkyu? Ya, Toktai Gino itu harus sesuai dengan Senmonkyu. Seandainya Senmonkyu Anda topi, jadi Toktai Gino Anda juga harus topi. Tidak bisa Anda dulunya topi atau Ashiba mau pindah ke pertahanan atau Kaigo, itu nggak bisa. Soalnya Anda mempunyai keahlian hanya di bagian topi atau Ashiba gitu. Jadi buat kalian yang pengen ke Toktai Gino itu nggak bisa pindah haluan, pengen di Ashiba atau di topi itu capek berat mau pindah ke perikanan atau pertahanan, itu tidak bisa ya. Soalnya Toktai Gino itu sesuai dengan Jitko atau Senmonkyu, keahlian Anda selama di Jepang selama 3 tahun yang dulu itu. Nah, kalian yang Toktai Gino itu yang tahun pertama selama 5 tahun itu Gino 1 ya. Nah, yang Gino 2 kalau kalian pengen lagi ke Jepang itu juga 5 tahun dan bisa tinggal di Jepang, tapi dengan catatan Anda harus lulus tes atau Shiken Toktai Gino yang pertama. Seandainya Anda lulus ke Toktai Gino yang pertama itu, Anda bisa membawa keluarga dan bisa menetap ke Jepang semau Anda gitu ya. Dan Toktai Gino sama Jisu 3 itu soal pembayaran atau upah tenaga kerja itu sangat berbeda. Kalau Toktai Gino itu gajinya di atas Ijimang, tapi kalau yang Jisu 3 kemungkinan masih di bawah Ijimang. Toh cuman beda sedikit. Pokoknya Jisu 3 itu setara dengan Kenshuse lah. Kalau yang Toktai Gino itu di bawahnya engineering gitu. Saya kemarin udah tanya-tanya sama teman-teman saya yang senior-senior yang ada di sini, itu seperti itu. Gitu ya. Saya ulangi lagi, yang Jisu 3 itu kelanjutan dari Kenshuse yang melanjutkan di tahun keempat dan tahun kelima. Dan setelah pulang Anda bisa mendaftar ke Toktai Gino dengan catatan sesuai dengan Senmonkyu. Dan apa itu Toktai Gino? Toktai Gino adalah visa yang terbaru dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, dan hanya 14 bidang yang bisa diikuti tadi. Dan Toktai Gino pertama itu batas maksimal kemungkinan 5 tahun, dan Toktai Gino juga 5 tahun. Tapi Toktai Gino yang kedua harus lulus dengan Toktai Gino yang pertama, dan Toktai Gino yang kedua bisa membawa anggota keluarga dan bisa menetap ke Jepang. Dan soal gaji, Toktai Gino lebih besar daripada Jisu 3 gitu ya. Buat kalian yang belum paham dengan video ini, tolong tulis di komentar ataupun tulis di DM saya, IG saya Sarwanto75. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di situ, dan kalau ada waktu yang longgar akan saya jawab pertanyaan kalian. Gitu aja ya bosku. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui video-video saya yang terbaru dan mengetahui hal-hal tentang Jepang yang terbaru juga. Gitu aja, saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hujan, teman saya berisik hujan tapi nggak mau pada pulang. Bye.